Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga baik-baik saja. Selalu jaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Meskipun saat ini sedang booming mengenai adanya virus COVID-19, mudah-mudahan tidak menyurutkan minat belajar Ananda semua. Meskipun cara belajarnya tidak bertatap muka secara langsung. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang diantaranya yaitu 1. Pengertian internet dan intranet. 2. Bagaimana awal mula berdirinya internet atau lebih tepatnya sejarah internet. Dan yang ketiga, manfaat dan dampak internet serta fasilitas-fasilitas di dalam internet. Baiklah, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Pengertian dasar internet. Pengertian internet dan intranet. Yang pertama yaitu ada pengertian internet atau atau kepanjangannya menjadi interconnected network. Yang mana artinya adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya sebagai sarana komunikasi dan menyebarkan informasi. Kemudian, pengertian intranet atau kepanjangannya intra-connected network, yang mana artinya adalah sistem komunikasi jaringan yang bersifat lokal. Kemudian, masuk yang kedua, yaitu sejarah internet. Pada tahun 1969, didirikannya ARPANET, atau kepanjangannya menjadi Advanced Research Project Agency Network. Tujuan untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar dan menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan, serta menghubungkan 4 buah situs, yang mana situs tersebut terdiri dari 1. Stanford Research Institute atau disingkat menjadi SRI, dan yang kedua University of California at Santa Barbara atau disingkat menjadi UCSB. Ketiga, University of California at Los Angeles atau disingkat menjadi UCLA. Dan yang terakhir adalah University of Utah. Lalu, pada tahun 1984, ARPANET dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada ARPANET non-militer atau riset, dan yang kedua adalah MILNET atau militer, sama artinya dengan DARPA internet atau internet. Lalu, pada tahun 1986, internet untuk kalangan umum. Kemudian, setelah itu, kita memasuki ke sejarah internet masuk ke dalam Indonesia. Pada tahun 1983, UINET dikembangkan oleh Bapak Dr. Joseph F.P. atau Luhukai. Pada tahun 1983, UINET atau University Network, serta masuklah beberapa universitas di Indonesia. Di antaranya yaitu ada Universitas Indonesia, lalu Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Hasanuddin, Ditjen Dikti, dan pada tahun 1990 di Paguyuban Network. Kemudian, pada tahun 1992,
sampai 1994, internet sudah bisa digunakan oleh kalangan masyarakat. Di antaranya Indonesia menggunakannya beberapa masyarakat saja, yaitu di antaranya adalah Muhammad Samik Ibrahim, Suryono Adi Swemarta, Muhammad Ihsan, Robi Swebakto, Putu Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowe Purbo. Nah, itulah tadi beberapa sejarah internet sampai masuknya internet ke Indonesia. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya, manfaat dan dampak internet. Jadi, setiap penggunaan internet ada dampak baik atau lebih tepatnya manfaat, dan ada juga dampak buruknya dari penggunaan internet. Yang pertama yaitu di sini yang perlu saya paparkan adalah yang pertama, manfaat internet. Manfaat internet di bidang pendidikan atau lebih tepatnya disebut dengan perpustakaan maya, dalam bahasa Inggrisnya library online, atau bisa juga dikatakan dengan e-learning, belajar jarak jauh dengan menggunakan telekonferensi internet. Lalu yang kedua di bidang ekonomi dan bisnis, bisa juga disebut dengan e-commerce. Adalah kegiatan perdagangan, jual beli, promosi, dan sebagainya melalui internet. Masuk yang C di bidang pemerintahan, bisa juga disebut dengan e-government. Memudahkan pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Di bidang sosial, memberikan informasi macam kegiatan sosial yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Berikutnya di bidang keagamaan, sarana diskusi, tanya jawab, masalah agama, berbagai ilmu agama, dan sebagainya. Sarana bersosialisasi dan mencari sahabat, bisa dikatakan dengan email dan chatting. Lalu sarana hiburan. Di sarana hiburan, menyediakan fasilitas pilihan seperti permainan, musik, video, dunia entertainment. Lalu, masuk ke dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama ada cybercrime. Cybercrime terdiri dari atau penjelasannya kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet, yaitu terdiri dari hacking, yang mana artinya adalah usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan. Yang kedua, ada cracking, yang mana artinya adalah usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Berikutnya, dampak negatifnya adalah pornografi. Lalu, ada violence and gore, dalam bahasa Indonesia yang diartikan kekejaman dan kesadisan. Lalu berikutnya, penipuan. Dan yang terakhir adalah carding, perjudian, dan pembajakan karya intelektual. Baiklah, next, kita masuk ke materi berikutnya lagi. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalam internet. Yang pertama ada www atau World Wide Web atau web. Merupakan bentuk dokumen di internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Dengan web, mengakses informasi berupa teks, gambar, suara,
video, dan sebagainya. Lalu ada email. Lebih tepatnya atau di kepanjangannya electronic mail. Email merupakan aplikasi di internet sebagai sarana komunikasi surat-menyurat dalam bentuk elektronik. Layanan email terdiri dari yang pertama, PopMail. PopMail adalah email yang diterima melalui ISP yang menjadi langganan pengguna. ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider. B. Web-based mail. Email yang berbasis web. Dan C. Email forwarding. Layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lain. Mailing atau mailing list. Aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, yang mempunyai kepentingan dan ketertarikan bersama dalam topik-topik tertentu. Ada IRC atau Internet Relay Chat, yang mana artinya adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi langsung dalam bentuk teks. Dan FTP atau File Transfer Protocol, yang mana artinya adalah fasilitas untuk mengirim suatu data atau file dari suatu komputer ke komputer lain. File yang dikirim dapat berupa file naskah, yaitu Word, gambar, animasi, musik, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah telekonferensi, yang mana artinya adalah fasilitas internet yang juga digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks, yaitu mulai dari suara hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara. Nah, itulah beberapa materi kali ini. Cukup sekian materi saya dari Guru TIK kelas 9, Bapak Ardi. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf apabila penyampaian saya mungkin kurang begitu berkenan. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.